Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedeng Zawawi, pengasuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada tahap ini, mahasiswa diberikan tugas untuk membahas dan meresensi mengenai bab-bab di buku Pendidikan Pancasila yang terdiri dari pembahasan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dan dasar negara, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila dalam sistem filsafat, Pancasila dan etika politik, Pancasila dan ideologi nasional, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik, Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tugas ini diberikan kepada mahasiswa sebagai komponen penilaian dalam satu semester. Saya kira demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim selaku moderator dari kelompok 5. Jadi kali ini kami akan membahas tentang materi Pancasila dan etika politik untuk mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Pak Dedeng Zawawi. Sebelum itu, marilah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Amanda Regita Cahyani, yang kedua ada Anisanda Bahnanib, yang ketiga ada Dinda Gusti Cahya Nabila, yang keempat ada Muhammad Azim, yang kelima ada Muhammad Ida Gilang, dan yang keenam ada Sherlyn Claudia Sihombing. Untuk materi yang akan kami sampaikan ada 6 topik. Yang pertama akan disampaikan oleh Dinda Gusti Cahya Nabila. Pak Dinda, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian etika dan Adapun pengertian etika yaitu suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Suseno 1987. Kemudian ada politik, yaitu berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota, kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warga negara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintah negara, dan politikos yang berarti kewarganegaraan. Kemudian secara umum, etika politik berarti filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Maka etika politik berarti suatu standar nilai yang disarikan dari nilai-nilai kemanusiaan untuk dijadikan sebagai kerangka acuan teoritik dalam mempersoalkan dan menjelaskan legitimasi politik serta budaya politik masyarakat. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila merupakan suatu sistem karena Pancasila memenuhi syarat disebut sebagai suatu sistem. Pancasila pada hakikatnya adalah satu kesatuan nilai yang di dalamnya mengandung nilai dasar. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan pilihan-pilihan nilai yang digunakan sebagai dasar atau landasan dalam kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerjasama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tani Reja 2012. Etika yang dijiwai nilai-nilai Pancasila yang merupakan etika Pancasila yang meliputi A. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila persatuan Indonesia. D. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya. Yang ketiga, perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya,
Perlunya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk yang pertama, memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang ketiga, menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Winarno 2012. Selanjutnya, etika kehidupan bermasyarakat. Etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor 6 MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa meliputi etika sebagai berikut. Yang pertama, etika sosial dan budaya. Yang kedua, etika politik dan pemerintahan. Yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kelima, etika keilmuan. Dan yang terakhir ada etika lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grothlek. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sumber sosiologis dan politik. Pada sumber sosiologis, Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembulu, bulat kata oleh mufakat. Pepatah ini mengandung makna bahwa setiap persoalan yang akan dimusyawarahkan akan selalu dipecahkan sesuai dengan bentuk persoalan dan besaran persoalan itu sendiri. Pada sumber politik, Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida politik tujuan akhir sarana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sherlyn. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik dituntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan 3 hal. Yang pertama adalah legitimasi hukum, yang kedua adalah legitimasi demokratis, dan yang ketiga adalah legitimasi moral. Legitimasi hukum artinya dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Legitimasi demokratis artinya disahkan dan dijalankan dengan demokratis. Dan yang ketiga, legitimasi moral artinya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Lalu Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap sila Pancasila menjadi sumber etika politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya. Penjabaran Pancasila sebagai etika politik Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa menjelaskan adanya hubungan antara Tuhan sebagai pencipta dan manusia sebagai hambanya. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna adanya hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dan yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia, yaitu persatuan di sini persatuan yang mengesampingkan semua perbedaan yang ada, baik itu perbedaan wilayah, suku, bahasa, agama maupun budaya. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini terdapat nilai-nilai demokrasi. Dan yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan tujuan dari pelaksanaan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Selanjutnya. Hakikat ilmu politik itu adalah keratologi, yaitu ilmu tentang kekuasaan. Jadi etika politik di Indonesia menjurus kepada cara kekuasaan itu didapatkan secara demokratis dan sekaligus menggunakannya secara demokratis pula. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang keenam ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi hanya dimenangkan oleh 4 partai politik saja, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia.
tidak dapat dikatakan bahwa pada pemerintahan ini mengikuti sistem etika Pancasila. Kemudian yang kedua, pada zaman Orde Baru. Sistem etika pada zaman Orde Baru diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga ada sistem etika Pancasila pada era reformasi. Sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta Machiavellism atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua ada tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang sangat menonjolkan semangat musyawarah dan mufakat. Kemudian yang kedua ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang. Dan yang ketiga ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya muncul anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.